Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan fisiologi tanaman, yaitu tentang respirasi. Respirasi merupakan reaksi pembongkaran atau peruraian glukosa hasil fotosintesis dioksidasi menjadi H2O dan karbon dioksida, serta menghasilkan sejumlah energi. Bahan atau substrat respirasi utamanya adalah gula, dan yang lain bisa karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Proses pelepasan energi dalam proses respirasi, jadi proses pelepasan energi akan terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, oksidasi. Oksidasi merupakan proses dehidrogenasi atau pelepasan hidrogen pada respirasi aerobik. Aseptor hidrogen terakhir yaitu O2. Yang kedua, pengkayaan molekul. Ikatan antar karbon dari molekul gula dirombak atau diputus melalui oksidasi menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu karbon dioksida. Yang ketiga, pemindahan energi atau fosforilasi. Energi yang lepas dari respirasi yaitu energi panas dan selanjutnya digunakan untuk menyusun ATP dari ADP dan fosfor anorganik. ADP dan fosfor anorganik dan energi panas menjadi ATP. Di mana tempat berlangsungnya respirasi pada tanaman? Yaitu di setiap sel hidup, tepatnya di organel sel yang disebut mitokondria. Sugar atau glukosa akan masuk dalam sel. Oksigen diperlukan dalam respirasi aerob untuk mengoksidasi sugar atau glukosa sehingga akan dihasilkan air atau water, juga karbon dioksida dan juga energi. Metabolisme terjadinya respirasi. Pada tahap awal metabolisme respirasi terdapat 2 lintasan, yaitu yang pertama lintasan glikolisis. Glikolisis yaitu proses pemecahan atau perubahan glukosa menjadi asam pirufat, atau disebut juga lintasan EMP atau Embden, Meyerhof, dan Palmer. Yang kedua, lintasan pentosafosfat, atau disebut lintasan heksosafosfat atau lintasan asam fosfoglukonat. Nah, yang pertama adalah lintasan glikolisis. Glukosa dengan penambahan ATP berubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat dengan penambahan ATP berubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat, yang selanjutnya terurai menjadi dihidroksiaston fosfat dan gliseraldehyt 3-fosfat. Nah, selanjutnya dihidroksiaston fosfat dan gliseraldehyt 3-fosfat berubah menjadi asam 1,3-difosfogliserat dengan menghasilkan NADH. Selanjutnya, asam 1,3-difosfogliserat berubah menjadi asam 3-fosfogliserat menghasilkan 1 ATP. Asam 3-fosfogliserat berubah menjadi asam 2-fosfogliserat dan selanjutnya berubah menjadi asam fosfoenol pirufat dengan mengeluarkan 1 molekul H2O dan akhirnya asam fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat dengan menghasilkan 1 ATP. Kemudian yang selanjutnya adalah lintasan pentosafosfat. Nah, dalam lintasan pentosafosfat ini, glukosa dengan menggunakan 1 ATP berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat berubah menjadi asam 6-fosfoglukonat menghasilkan 1 NADPH dan mengeluarkan 1 molekul H2O. Asam 6-fosfoglukonat berubah menjadi ribulosa 5-fosfat menghasilkan 1 NADPH dan mengeluarkan 1 molekul CO2. Selanjutnya, ribulosa 5-fosfat berubah menjadi senyawa intermediat berkarbon 3, 4, 5, dan 7 terfosforilasi yang selanjutnya membentuk gliseraldehyt 3-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Nah, adapun fungsi lintasan fosfat di sini yaitu yang pertama menguraikan glukosa, yang kedua menghasilkan senyawa intermediat yang merupakan senyawa awal dalam biosintesis berbagai senyawa pembentuk sel yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan daya reduksi atau NADPH. Nah, demikianlah proses awal yang terjadi pada respirasi.
Kita akan lanjutkan proses selanjutnya pada perkuliahan yang akan datang. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.